Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Halo. Selamat datang di Teskes 611 Podcastnya KPP Pratama Surabaya Genteng. Kami kasih tahu yang kamu mau tahu. Oke, bahasan terkait Teskes 611 ini apa nih Kak Afif? Apa ya? Bahasanya kali ini penting nggak penting sih Kak Dia, tapi penting banget. Penting juga sih ya. ya. Karena ini terkait dengan kewajiban perpajakan, hak dan kewajiban perpajakan bagi wanita KW yang sudah menikah atau sudah kawin. Ya. Dan ini juga penting buat saya. Kak Dia sudah menikah. Tapi penting juga buat suaminya ya Kak Afif ya. Buat suaminya penting juga. Iya, suaminya juga harus tahu kewajiban perpajakannya seorang istri ini seperti apa. Betul. Apalagi kan suami ini kepala keluarga ya. Betul. Ya harus tahu semuanya ya Kak Afif ya. Bocorannya kan perpajakannya di Indonesia itu mengacu pada satu kesatuan ekonomis. Betul. Jadinya kepala keluarga ini wajib tahu gitu ya. Nah, suami juga harus tahu segalanya. Betul. Jangan jadi nanti Kak Afif sebagai kepala keluarga harus tahu nih ya iya, apapun nih tentang keluarganya. Siap Kak Dia. Sebelum menginjak ke bahasan inti nih Kak Dia, ada baiknya kita bahas dulu mengenai dasar hukum nih. Iya, dasar mengenai, hukumnya. Seseorang tuh kenapa sih wajib untuk disebut sebagai wajib pajak atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Itu di mana Kak Dia? Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Oke. Di sana disebutkan apa Kak Dia? Di situ disebutkan bahwa seseorang wajib mendaftarkan diri, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif itu wajib mendaftarkan diri pada DJP. Kalau sekarang itu di Kortex ya Kak. Di Kortex, daftarnya melalui Kortex. Kalau kawan pajak sudah terbiasa untuk mengoperasikan Kortex, walaupun belum terdaftar sebagai wajib pajak ya, itu bisa mendaftarkan diri secara online langsung. Di mana saja ya. Di mana saja pakai websitenya Kortex tadi. Dan mendaftarkan dirinya ini berarti mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP, karena sekarang yang berlaku sekarang adalah NIK sebagai NPWP. Tidak seperti yang dulu nomor NPWP beda sama NIK, tapi sekarang sama dengan NIK-nya ya. Jadi penyebutannya sekarang adalah mengaktifasi NIK. Betul, mengaktifasi NIK menjadi NPWP. Oke, nah tadi kita sudah bicarakan wajib pajak warga negara yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, subjektif itu seperti apa ya, Kak? Kalau subjektif itu terkait dengan status subjek atau subjeknya nih Kak Dia. Kayak subjek, predikat, objek ya. Subjek itu berarti gampangannya orangnya ya, kalau orang pribadi ya. Betul, orang pribadi, orangnya gitu ya. Sosoknya itu ada apa enggak gitu kan. Nah, kalau di ketentuannya sendiri di Undang-Undang PPH ya, di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang yang Kak Dia sebutkan tadi ya, Undang-Undang PP tadi ya, harmonisasi peraturan perpajakan, itu ruang lingkup dari subjek itu sendiri nggak hanya orang ternyata. Selain orang pribadi itu sendiri, ada yang namanya WBT atau warisan belum terbagi Kak Dia. Terus yang kedua ada badan Kak Dia, badan. Dan yang ketiga ada bentuk usaha tetap atau BUT. Itu syarat subjektifnya. Jadi harus ada sosoknya dulu untuk bisa mendapatkan status sebagai wajib pajak. Terus selain itu kan juga ada syarat objektifnya Kak Dia. Nah, syarat objektifnya ini apa? Yaitu mengacu kepada penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, WBT, BUT, dan badan yang sudah disebutkan oleh Kak Afif tadi. Nah, penghasilannya itu seperti apa sih yang dikenakan pajak untuk orang pribadi? Yaitu penghasilan yang apabila 1 tahun penghasilan itu sudah melebihi PTKP. Apakah itu? PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak. Jadi sebenarnya kawan pajak ini ada batasan tertentu penghasilannya yang tidak dikenakan pajak. Betul. Ini mengacunya di PTKP-nya untuk informasi bagi kawan pajak itu di PMK 101 tahun 2016. Di situ ditentukan batas terbawah, dalam hal ini status itu ada yang namanya tidak kawin dan kawin ya kawan pajak ya. Tanggungannya juga mulai dari nggak ada tanggungan
sampai maksimal tanggungannya adalah 3 orang. Ya. 3 orang tanggungan. Nah, batas maksimalnya adalah statusnya yang tidak kawin tanpa tanggungan itu sebesar 54 juta dalam 1 tahun. Oke, Ketika, jadi gimana? mungkin ketika wajib pajak atau kawan pajak semuanya di sini yang penghasilannya setelah dihitung-hitung dalam 1 tahun sebagai pegawai tetap itu di bawah 54 juta, maka ya tidak perlu melakukan aktivasi nomor induk kependudukan sebagai NPWP gitu. Oke, nah beberapa status wajib pajak terkait PTKP ini digunakan untuk perhitungan PPh terutangnya, terutama untuk suami istri yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, langsung ya. Ini mengerucut ke bahasan intinya ya Kak Dia ya. Nah, baik wanita yang sudah menikah atau belum, kalau sudah punya penghasilan sendiri dan sudah di atas PTKP itu wajib mengaktifasi NIK-nya menjadi NPWP. Oke. Namun yang kita bahas di sini fokus ke wanita yang sudah menikah ya, Afif ya. Kita persempit dulu pembahasannya mengenai wanita yang sudah menikah. Jadi kalau secara dondongan tadi yang dasar hukum mengenai kewajiban, jadi nggak memandang tuh pria ataupun wanita baik itu sudah kawin atau tidak kawin, ketika dia penghasilannya atau memenuhi syarat subjektif objektif tadi harus melakukan aktivasi NIK untuk sebagai digunakan sebagai menjadi NPWP ya Kak Dia ya. Nah tapi ini ada hal yang khusus diatur bagi wanita yang sudah menikah atau wanita kawin ya Kak Dia. Gimana Kak Dia? Aturan yang pertama mungkin clue-nya apa Kak Dia? Oke, sebenarnya kan kalau satu keluarga itu tadi kan satu kesatuan ekonomis ya istilahnya. Betul. Nah untuk aktivasi NIK menjadi NPWP itu bisa jadi satu dengan suaminya atau digabung dengan suaminya atau masing-masing dari istri sendiri NIK-nya istri sendiri menjadi NPWP atau suami menjadi NPWP sendiri. Nah itu adalah pilihan ya. Pilihan. Boleh memilih untuk menjadi satu gabung atau punya sendiri gitu ya. Betul. Mungkin, kalau istri punya penghasilan ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa gabung, yang kedua bisa pisah harta dan penghasilan. Jadi sebagai konsekuensi hukumnya itu harus ada surat perjanjian pisah harta. Biasanya dibuat di notaris. Jadi mungkin ada sebelum dia menikah. Belum menikah ya. Perjanjian pranikah itu ya. Betul ya. Nah, itu sebagai konsekuensi karena adanya perjanjian itu maka masing-masing nggak bisa gabung, harus berpisah gitu karena adanya perjanjian tersebut. Betul. Itu yang PH ya, atau biasa kita singkat dengan PH ya Kak? PH. Untuk NPWP berarti sendiri-sendiri ya Kak? Sendiri-sendiri itu karena ada perjanjian pranikah sebelum si wajib pajak ini menikah. Misalnya perjanjiannya adalah hartamu, hartamu, penghasilanmu. Sendiri-sendiri jadinya ya. Iya, jadinya untuk NPWP-nya harus PH atau pisah harta. Selanjutnya, dan status yang kedua adalah memilih terpisah. Nah ini kalau tadi karena adanya perjanjian, kalau ini di awal atau sebelum menikah itu antara wanita dan si pria ini nggak ada perjanjian sama sekali lagi ya. Tapi seberlangsungnya pernikahan itu, kok enaknya kita masing-masing aja ya kewajiban perpajakannya. Nah itu bisa si wanita kawin ini bisa mengajukan aktivasi NIK untuk memilih terpisah kewajiban perpajakannya dengan suami. Itu biasa kita sebut dengan singkatan MT, memilih terpisah. Selanjutnya yaitu kalau pada tahun berjalan hidup berpisah, tapi semoga tidak ada ya. Kita doakan seluruh keluarga Bapak Ibu suami istri ini rukun-rukun aja ya kan. Cuman ini ada kasus tertentu apabila pada tahun berjalan itu suami istri ini hidup berpisah. Nah, jadi awalnya bergabung dengan suami namun berpisah karena adanya putusan hukum di tahun berjalan mengakibatkan terdapat bagian tahun penghasilan yang dilaporkan di SPT suami atau mantan suaminya dan bagian penghasilan lainnya dilaporkan di SPT istrinya seperti itu ya. Mungkin gambaran sederhananya misal di tahun 2024 ada nih pasangan ya Kak Dia ya, pasangan harmonis gitu. Dari bulan 1 sampai bulan 4 nih hidupnya harmonis, tiba-tiba di bulan 5 ada masalah lah ya. Mohon maaf ya, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Kemudian kemudian memutuskan untuk berpisah gitu ya. Bercerai bercerai gitu ya Kak Dia ya.
Sehingga misalkan dalam proses perceraiannya keluar putusan hakimnya di bulan 8 misalnya Kak Dia ya. Sehingga hal ini mengakibatkan nanti untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 termasuk juga penghitungan PPh tahunannya. Gini Kak Dia, jadi untuk di bulan 1 sampai bulan 8 ya misalnya. Putusan hakimnya bulan 8 keluarnya di bulan Agustus ya. Ini bulan 1 sampai bulan 7 si suami ini melaporkan penghasilannya gabung dengan istri dulu. Kemudian di bulan untuk yang bulan 8 sampai bulan 12-nya silakan melaporkan SPT-nya dengan SPT bagian tahun pajak 8 sampai 12-nya dengan status masing-masing HB. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teknis pelaporannya ya Kak Afif ya. Tapi sebelum menginjak ke pelaporan SPT tahun depannya, maka si istri ini ketika keluar putusan hakim di bulan 8 tadi, silakan mengajukan perubahan data ya Kak Dia ya. Perubahan data dari yang tadinya jadi satu sama suami, silakan memilih jadi HB tadi ya Kak Dia ya. Hidup berpisah. Gitu. Ke KPP terdaftar. Kalau yang ini nggak bisa borderless kayaknya. Oh gitu, jadi harus. Tapi ya gitulah, dicoba aja ke KPP gitu ya. Nah selanjutnya apa ada contoh ini? Untuk contoh penghitungannya atau contoh kasusnya Kak Dia, nanti kita tampilkan di layar ini ya. Jadi bisa kawan pajak simak, bisa di pause kalau misalnya mau dibaca-baca. Nah itu mungkin banyak dari kawan pajak yang belum tahu ya. Iya, jadi lebih tahu ya bahwa wanita kawin atau dalam suatu hubungan pernikahan itu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya ada 4 status tadi Kak Dia, dari gabung, pisah harta, memilih terpisah sampai dengan hidup berpisah. Nah jadi itu tergantung kondisi dan pilihan dari masing-masing pasangan suami istri. Tapi kalau misalnya kasusnya gini gimana Kak Dia? Misal sebelum menikah si istri ini punya NPWP sendiri, terus sudah menikah pengen gabung. Nah kalau kasusnya seperti itu mungkin kawan pajak bisa non-efektifkan atau gimana ya? Wanita kawinnya harus melakukan non-efektif dulu ya. Jadi kalau pengen, karena kalau sekarang statusnya tidak dihapus. Kalau dulu kan sebelum ada Kortex itu, jadi untuk opsinya bisa NPWP itu dihapus. Jadi NPWP istrinya dihapus dan gabung menjadi NPWP suaminya. Namun sekarang karena di Kortex kemungkinan ya ada kasus yang berpisah tadi ya Kak Afif ya. Jadi kan nggak mungkin kalau istilahnya NIK itu dihapus, ya kan? NIK-nya nggak bisa. Kecuali kalau meninggal ya Kak. Iya betul. Nah maka opsinya adalah NIK-nya itu dinonaktifkan dan selanjutnya si istri bisa menggunakan NIK suaminya yang sudah diaktifasi menjadi NPWP. Seperti itu ya. Kalau digabung betul kayak gitu. Jadi si istrinya nanti statusnya akan masuk ke, kalau di Kortex itu namanya unit pajak keluarga. FTU ya, Family Tax Unit. Seperti itu. Jadi tinggal ngikut suami. Kemudian kita mau bahas soal penghitungan nih Kak Dia. Tadi mungkin sudah jelas ya kawan pajak ya. Untuk penghitungannya kita bicara dulu soal status digabung Kak Dia. Oke, untuk status digabung, misal kita supaya mudah ya, misal Kak Dia sama saya pasangan suami istri misal ya, terus Kak Dia. Tapi bukan ya. Bukan cuma rekan di sini. Ya. Contohnya, biar lebih jelas. Jadi gambarannya lebih konkret, agak lebih konkret gitu ya. Terus saya bekerja, Kak Dia juga bekerja, punya penghasilan sendiri. Di suatu kantor ya misalnya. Kak Dia pegawai swasta ya Kak? Betul, di pegawai swasta. Kak Dia ini cuma punya satu aja sumber penghasilan ya dari pegawai
dari pegawai di kantor tadi tok ya Kak Dia. Sedangkan saya punya penghasilan mungkin selain pegawai tetap, saya punya usaha atau jadi agen asuransi dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita memilih untuk NPWP-nya digabung, maka nanti gimana tuh Kak Dia untuk pelaporan SPT-nya istri ataupun suami penghasilannya itu gimana tuh Kak Dia? Oke, jadi kalau misalnya saya sebagai istri penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja saja. Satu tok ya? Ya, satu, maka digabung dengan penghasilan dari suami, yaitu di SPT-nya. Kalau penghasilan istri masuknya ke penghasilan final ya. Jadi penghasilan final dari satu pemberi kerja. Nah, penghasilan istri yang dimasukkan di situ. Nah, di induk SPT tahunan suaminya itu yang dimasukkan adalah penghasilan suaminya di induknya. Di induknya ya. Jadi penghasilan istri yang dari satu pemberi kerja itu masuknya di penghasilan final lampiran. Kalau S itu 2, S itu 2. Kalau yang 1770 di lampiran 3 ya Kak ya? Mungkin 3. Ya. Mungkin kalau banyak bisa ngecek sendiri. Lebih detail lagi ya nanti. Yang bagian penghasilan final. Seperti itu. Terus, oke, itu tadi contohnya kalau Kak Dia punya si istri punya satu aja sumber penghasilan dari satu pemberi kerja. Nah, kalau kasusnya yang lain? Kalau kasusnya misalnya Kak Dia nih, selain Kak Dia juga kerja sebagai pegawai tetap di satu kantor, Kak Dia juga nyambi punya dagang kecil-kecilan ya atau UMKM gitu Kak Dia ya. Terus UMKM-nya nih Kak Dia masih dapat fasilitasnya yang fasilitas PPh final 0,5% ya, Kak Dia. Kalau seperti itu gimana nih Kak Fi? Nah, kalau kayak gitu berarti ada 2 sumber ya? Ada dua sumber istrinya ya? Lebih dari satu lah ya? Lebih dari satu. Lebih dari satu itu maksudnya bukan dari pemberi kerja yang berbeda ya, tapi memang satunya jenisnya bukan sehubungan dengan pekerjaan, tapi karena ada kegiatan usaha sendiri Kak Dia. Nah, itu untuk melaporkannya kalau masih pakai 0,5% ya Kak Dia akan melaporkan penghasilan dari UMKM-nya itu masuk ke PPh final 0,5% Kak Dia. Betul. Kemudian yang dari pemberi kerja yang pegawai tetap yang dapat bukti potong A1 atau A2 itu masuknya netonya digabung sama suami, karena Kak Dia ini sumber penghasilannya nggak semata-mata dari itu doang, jadinya Kak Dia juga punya sumber penghasilan dari usaha sendiri, sehingga nggak bisa masuk ke yang PPh final gitu, tapi masuknya diperhitungkan kembali tuh penghasilan itunya Kak Dia berdasarkan bukti potong bukti potong 1721A1 ke suatu lampiran lah ya, yang mana itu juga di situ ada unsur penghasilan itu dari suaminya, sehingga digabung, kemudian dihitung PTKP-nya setahunnya berapa. Oh ya, nanti kita mau masuk langsung PTKP. Gabungan ya Kak. Betul, PTKP-nya gabungan. Langsung aja ya berarti masuk ke unsur PTKP. Untuk PTKP gabungan itu biasanya ditandai tidak hanya K berapa gitu ya, kawan pajak atau TK berapa, tetapi apa Kak? Simbolnya itunya KI, K garis miring I, terus garis miring tanggungannya berapa. Itu KI itu adalah gabungan dari status kawin plus tidak kawin gitu ya, plus tanggungan. Kawinnya dari suami, tidak kawinnya ya karena pasangan nggak mungkin dua-duanya ngeklaim kawin ya, yang satu kawin dan yang satu tidak kawin, sehingga adil. Oke. Selanjutnya setelah dikurangi PTKP akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak. Nah, dari penghasilan kena pajak tadi baru dihitung tuh PPh terutang untuk SPT tahunannya berapa dalam setahun ya. Itu berapa dikalikan dengan tarifnya. Tarifnya itu pakai yang tarif pasal 17. Pasal 17. Tentunya tidak serta-merta setelah dikalikan tarif itu yang harus dibayarkan, tidak, tapi diperhitungkan dulu kredit pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, itu dikurangkan itu dulu, baru ketahuan PPh yang harus dibayar berapa kalau itu kurang bayar. Tapi kalau lebih bayar pun itu bisa diajukan proses selanjutnya pengembalian ya Kak Dia ya. Oke, nah untuk tarifnya ini mungkin kawan pajak sudah tahu semuanya ya, tarif pasal 17 ya. Sudah tahu ya. Mungkin untuk awal aja 0 sampai 60 juta itu berapa persennya kan? 5%. Betul. Kalau misalkan 60 juta ke atas, 60 juta. Ini kalau penghasilan yang kena pajaknya ya, betul. 0 sampai 60 juta.
penghasilan kena pajak ya. 60 juta sampai 250 juta 15% dan seterusnya. Mungkin kawan pajak bisa search aja di Google tuh tarif berlapis PPh pasal 17 di bagian gambar. Itu bisa. Iya, betul. Ada biasanya muncul tabel di situ. Nah, kemudian selanjutnya Kak, semua itu harus dilaporkan dalam SPT tahunan ya, walaupun digabung ya. Betul, karena kan memang memilih digabung dia ya Kak dia ya. Kecuali kalau dia nah ini beda lagi. Ini habis ini kita mau masuk ke bagian gimana sih bedanya sama kalau misalnya Kak dia pengen memilih menjalankan kewajiban sendiri, saya juga bayar sendiri, itu gimana? Konsepnya sama. Jadi ketika Kak Dia memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri, Kak Dia akan melaporkan SPT tahunannya sendiri ya dengan menggunakan NIK-nya sendiri. Dan suami juga akan melaporkan SPT-nya sendiri dengan NIK-nya sendiri. Tapi untuk perhitungan sampai dengan PPh terutang itu ya Kak Dia ya, itu digabung dulu, diperhitungkan dulu, digabung dulu. Maksudnya gini, untuk mulai dari penghasilan itu antara suami dan istri itu digabung dulu, dijumlahkan dulu. Kemudian sampai dengan PTKP-nya berapa, itu pakai PTKP gabungan. Nah, untuk jenis PTKP untuk pasangan itu tadi ya sempat disinggung di atas sampean. Sebelumnya itu adalah ada K garis miring I garis miring jumlah tanggungan. Nah, untuk KI 0 itu berapa Kak Dia? 112.500.000 selama setahun. Jadi lebih besar ya Kak ya. Kalau PTKP suami istri yang digabung itu sebenarnya lebih besar. Betul, ya? karena 2 orang ya Kak Dia ya. Jadinya ya lebih besar. Cuman si istrinya dapat statusnya yang TK 0 gitu. Selanjutnya kalau KI 1 itu 117 juta, KI 2 121.500.000, KI 3 126 juta. Lebih besar dia. Nah, tapi perlu dicatat bahwa semua itu tetap harus dilaporkan dalam SPT tahunan meskipun digabung ya Kak Pajak. Iya, namanya juga penghasilan ya Kak Dia ya. Jadi ya harus dilaporkan. Nah, lembar perhitungannya tenang aja nih kawan pajak, lembar perhitungan itu pasti ada tersendiri ya di lampiran SPT tahunannya ya. Betul. Yang kategorinya PH atau MT. Jadi untuk mempermudah pajak gitu. Kemudian kalau dari yang awal kita sampaikan sampai dengan saat ini Kak Dia, mungkin poin yang mau kita sampaikan adalah terkait status cara penghitungan untuk pasangan yang memilih untuk statusnya PH atau MT ya. PH dan juga MT itu intinya untuk menghitung PPh terutangnya sampai dengan PPh terutangnya itu digabung dulu. Mulai dari penghasilan itu suami dan istri dijumlahkan, dikurangkan dengan PTKP yang tadi gabungan dulu ya, yang KI sekian gitu ya, dikurangkan itu, kemudian ketemu yang namanya PPh terutang. Nah, untuk menghitung masing-masing PPh terutang istri berapa, PPh terutang suami berapa, itu diproporsionalkan. Yang diproporsionalkan apa? Yang diproporsionalkan adalah penghasilan neto. Jadi penghasilan neto istri dibagi jumlah total penghasilan neto suami dan istri dikali dengan PPh terutangnya. Itu untuk istri, PPh terutang. Untuk suami ya penghasilan neto suami dibagi dengan jumlah penghasilan neto suami dan istri dikalikan dengan PPh terutang yang digabungkan tadi ya. Itu ketemu PPh terutangnya si suami sendiri. Nah, nanti untuk kredit pajaknya ya masing-masing istri ya, kredit pajaknya istri berapa sesuai dengan bukti potong istri yang ada berapa gitu ya, sama mungkin ada pembayaran PPh 25-nya istri berapa gitu. Jadi yang digabung hanya sampai dengan PTKP. Oke. Gitu ya. Jadi setelah diproporsi maka masing-masing melaporkan SPT tahunannya, suami lapor sendiri, istri lapor sendiri sesuai dengan PPh terutang yang sudah dihitung tadi ya Pak. Kalau ke HB, jadi kalau HB ini penjelasannya seperti ini ya Pak Pajanya. Dikatakan hidup berpisah kalau suami istri ini terpisah setelah ada putusan hukum, putusan hakim. Ya, seperti kasus yang kita jelaskan tadi, mohon maaf apabila ada perceraian, yaitu hidup berpisah. Nah, ketentuan perpajakannya itu yang mulai dari pendaftarannya dulu nih Kak Dia. Pendaftarannya, istri yang telah hidup berpisah dalam jangka waktu 1 bulan setelah perceraian itu memiliki kepastian hukum, maka
istri harus punya NPWP sendiri. Jadi setelah ada putusan hakim ya, Iya betul. 1 bulan. Paling lambat 1 bulan ya, dia 1 harus. bulan setelah itu maka harus mendaftarkan NPWP sendiri. Selanjutnya perhitungan PTKP-nya baik untuk suami atau istri menjadi status tidak kawin. Dapat ditambah dengan tanggungan, jumlah tanggungan yang sebenarnya dan yang diperkenankan itu ada maksimal 3. Ya. Kalau misalnya gini nggak apa-apa Kak Dia, misal istri nanggung, misalnya anaknya 3, istri 1 aja, suami 2 gitu boleh juga ya Kak Dia, TK2 dan TK1 gitu ya Kak Dia. Boleh nggak ya? Sepertinya boleh gitu. Sesuai dengan masing-masing ya, betul, kesepakatan. Selanjutnya yang ketiga itu pelaporan. Nah, pada tahun terjadinya perceraian yang dilaporkan dalam SPT tahunan adalah penghasilan setelah perceraian. Untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT tahunan suami seperti yang dijelaskan di awal tadi. Ya. Betul. Lebih lengkapnya. Selanjutnya istri baru melaporkan seluruh penghasilannya pada SPT tahunannya. Gitu. Jadi ini masih dimungkinkan untuk suami itu kan tadinya jadi suami bisa jadi lapor dua SPT ya dalam 1 tahun pajak. Gitu. Kalau istri tetap 1 sih itu. Selanjutnya kalau mau dibaca-baca lebih lanjut di pajak.go.id ya kawan pajak ya. Itu ada yang membuat artikel untuk wanita kawin atau wanita yang sudah menikah. Kemudian sudah Kak Dia, apa lagi? Sudah. Contoh kasus tadi yang tadi sudah di awal tadi kita sudah dijelaskan tampil ya visualnya di tadi. Nah, selanjutnya sudah cukup sepertinya Kak ya penjelasan kita ya. Kayaknya udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan kawan pajak masih belum ngerti ya, masih butuh penjelasan lebih lanjut, bisa konsultasi saja. Entah itu kawan pajak mau konsultasi ke KPP, ke KPP terdaftar lah ya pastinya. Terdaftar bisa melalui langsung atau luring atau konsultasinya daring. Kalau misal wajib pajak atau kawan pajak ini terdaftar di KPP Pratama Surabaya Genteng, untuk konsultasi daringnya kawan pajak bisa chat. Kita sediakan hanya aplikasi Telegram ya Kak Dia ya. Tidak WA ya. Untuk saat ini Telegram. Nomornya di 0896 96 176 611. Kemudian kita minta tolong untuk di-subscribe ya Kak Dia ya untuk. Karena subscribe itu katanya gratis katanya Kak. Karena bukan langganan. Langganan notifikasi aja jadi nggak bayar kan pajak. Terus apa lagi? Ya? Udah penutup. Oke, jadi yang penting kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara ya, jangan takut pajak, asal taat kita aman katanya. Asal taat kita aman. Oh iya, untuk podcastnya kita ini juga diupload di apa itu namanya? Spotify juga ya, Spotify juga. Apa? Nanti kata kuncinya Textcast 611 ya. Nanti ada di description box, kita sediakan linknya. Biar tinggal diklik aja. Itu aja Kak Dia. Oke, teman-teman, kawan pajak, terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa dikonsultasikan langsung ke KPP atau di Telegram. Telegram tadi ya. Baik kawan pajak, demikian podcast kita kali ini di Textcast 611 KPP Pratama Surabaya Genteng. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kawan pajak. Dan apabila kawan pajak ingin konsultasi bisa langsung ke KPP ketemu kita ya. Tentunya. Di helpdesk atau bisa konsultasi online ke Telegram yang sudah kami sampaikan tadi. Betul. Oke, langsung kita tutup aja bersama-sama Kak Afif. Pajak kuat, APBN sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.